Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hamba mukmin muslim, bahkan kepada seluruh umat manusia, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyediakan diri untuk mengampuni dosa, untuk membersihkan kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal waktu nubuwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di awal-awal waktu kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menandaskan kepada Nabi kekasihnya, Alam nashrah laka sadrak, tidakkah wahai Muhammad sudah kami lapangkan dadamu. Wa wada'na anka wizrak, dan sudah kami luruhkan, dan sudah kami letakkan, dan sudah kami hapuskan wizrak, dosa-dosamu, angka darimu. Jadi sekalian rahimakumullah, di fase-fase awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diyakinkan oleh Allah Ta'ala bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa tugas kenabian kerasulan, maka yang pertama-tama diyakinkan oleh Allah kepada Rasulnya adalah bahwa engkau sudah tidak berdosa. Masa lalumu itu sudah bersih. Kenapa demikian? Karena dosa itu beban. Itulah yang kemudian Allah tandaskan pada ayat berikutnya. Alladzi anqadha dhahrak. Dosa-dosa yang membebani punggungmu. Dosa-dosa yang membebani jiwamu. Jadi sekalian rahimakumullah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa wa wada'na anka wizrak dimaknai dengan hatotna angka ithmak, sudah kami hapuskan dosa-dosamu itu. Sekalian rahimakumullah, tentu kita mudah mengerti di sini bahwa betapa beban jiwa, masa lalu, dosa, rasa bersalah ini adalah salah satu faktor yang tidak membahagiakan orang, yang akan membawa kepada rasa berat di hati, berat di jiwa. Sehingga ketika orang itu akan melangkah kepada kebaikan berikutnya, melangkah kepada tindakan berikutnya, masih terbebani dengan dosa, terbebani dengan masa lalu. Maka syarat, seolah-olah di sini Allah mengatakan, syarat sukses seseorang adalah beban itu harus lepas dulu. Perasaan berdosa itu harus hilang dulu. Disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 133 memberikan jaminan lagi. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan. Jadi kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk mensegerakan diri. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan. Setiap kali ada momentum di mana momentum itu menjanjikan ampunan dosa, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk segera saja. Segera, ambil segera. Kenapa? Sebab ampunan dosa itu adalah
satu faktor terpenting di dalam mencapai surga. Wa jannah. Jadi maghfirah dahulu, baru kemudian Allah menyebutkan jannah. Sekalian, rahimakumullah, saya memahami di sini bahwa antara maghfirah dan jannah ini seperti halnya koin. Koin dengan dua keping. Jika maghfirah itu sudah didapat, maka otomatis jannah itu pasti akan didapat oleh seseorang. Jika maghfirah itu sudah diberikan oleh Allah, maka jannah itu pasti akan didapatkan. Jadi logika sederhananya adalah orang yang sudah diampuni dosanya, maka dipastikan bahwa dia tidak diperkenankan masuk ke dalam neraka. Sementara Allah Ta'ala hanya mempunyai dua, yaitu surga dan neraka. Artinya apa? Artinya kalau ke neraka itu tidak diperkenankan, kemana lagi jawabnya? Pasti ke surga. Oleh karena itu, saya membayangkan bahwa jika kita belum maksimal di dalam mengumpulkan amal salih, kita belum bisa maksimal di dalam menunaikan, menambahkan lagi pahala-pahala kita. Andai kata kita belum bisa melakukan itu, setidaknya apa? Setidaknya kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menghapus dosa itu. Dan jaminannya apa? Jaminannya adalah surga. Maka kemudian di akhir ayat ini Allah menandaskan bahwa surga itu diberikan kepada siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Jadi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini saya memahami bahwa salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mensegerakan diri. Apa? Manakala ada kesempatan untuk menghapus dosa itu. Sekalian, ini dosa yang mana? Yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ini dosa yang mana? Di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Allah memberikan jaminan yang lebih besar lagi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan di dalam melakukan aniaya terhadap diri mereka sendiri. Wahai orang-orang yang berdosa, wahai orang-orang yang melampaui batas, alladzina asrafu ala anfusihim. Nasihat Allah apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, sebesar apapun masa lalu, seberapa berat pun hitam, gelap masa lalu, Allah katakan, la taqnatu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Ta'ala itu menghapuskan semua dosa. Dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh karena Allah itu memang maha pengampun. Lagi maha penyayang. Allah bukan hanya kasih. Allah itu penyayang. Sangat menyayangi hambanya. Di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang disebut dengan alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melanggar. Ini pelanggarannya di mana? Pelanggarannya di 4 hal. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan 1 bil kufri. Jadi orang yang kafir pun itu masih bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wasyirk. Wasyirki. Syirik pun itu masih bisa. Kapan? Manakala sebelum dia meninggal, orang itu sudah bertaubat. Kemudian sekalian rahimakumullah, 2 yang lain adalah wazina wal qatl. Berbuat zina dan membunuh.
Ehwas sekalian rahimakumullah. Di sini tentu kita tidak bisa membayangkan bahwa dosa zina, dosa membunuh, itu pun bisa dihapus oleh Allah Ta'ala. Jadi maaf, saya tidak sedang mengecilkan dosa, membesarkan dosa. Apalagi hanya dosa yang di bawah zina, dosa yang di bawah syirik, dosa yang di bawah kekafiran, dosa yang di bawah pembunuhan. Orang yang membunuh saja, orang yang berzina saja, Allah berikan ampunan. Itulah makna dari alladzina asrafu ala anfusihim menurut tafsiran Ibnu Abbas di dalam kitabnya, tafsir Ibnu Abbas. Wala taqnatu mir rahmatillah, adapun jangan kalian itu berputus asa mir rahmatillah. Rahmatillah di sini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan pernyataan wala tai'asu min maghfiratillah. Jangan kalian berputus asa. Pada apa? Pada ampunan Allah. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Semua dosa ini diberikan kepada siapa? Semua dosa ini diampuni. Siapakah orang-orang yang diampuni itu? Yaitu orang-orang yang liman taba minal kufri, yaitu orang yang bertaubat dari kekafiran. Sudah, monggo baca saja syahadat. Yang merasa jauh dari Allah Ta'ala, yang merasa dahulu tidak mempedulikan ayat-ayat Allah. Bertaubatnya bagaimana? Baca saja syahadat. Wa amana billahi, dan dia beriman penuh kepada Allah. Ehwas sekalian rahimakumullah. Ada seseorang yang dahulunya luar biasa hitamnya. Di Pasar Senen, kemudian di Tanah Abang. Kemudian beliau sadar ya, dari mabuk, dari minum, dari membunuh. Kemudian pulang setelah taubat. Kemudian mendirikan sebuah masjid. Kemudian di akhir-akhir hayatnya, Masya Allah, Subhanallah, betul. Hanya 5 hari beliau tidak ke masjid di akhir-akhir hayatnya. Allah memberikan, insya Allah memberikan husnul khatimah. Yang tadinya peminum berat, yang tadinya tukang meracik minuman dengan masa lalu yang sedemikian gelap. Bahwa kemudian ketika sudah bertaubat, merokok pun tidak. Ini luar biasa. Saya mempunyai sahabat yang demikian sehingga Allah kemudian memanggil beliau insya Allah dengan husnul khatimah. Jadi ehwas sekalian rahimakumullah. Siapakah orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala itu? Dalam konteks ini adalah liman taba minal kufri. Siapa orang yang bertaubat dari kekafiran. Wa amana billahi. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam lafal Ar-Rahim. Di dalam lafal Ar-Rahim, Ibnu Abbas menunjukkan liman mata alat taubati. Siapa orang yang mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan bertaubat. Ehwas sekalian rahimakumullah. Sesudah seseorang itu diampuni oleh Allah. Tentu, kemudian tugas berikutnya apa? Tugas berikutnya adalah menambah level surganya. Menambah level surganya dengan apa? Dengan amal salih, dengan ibadah, dengan taat. Akan tetapi setidaknya ketika amal salih ini masih belum bisa ditambahkan, ketika pahala itu masih belum bisa ditambahkan pahala itu, setidaknya orang ini harus berusaha. Kita harus berusaha. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kemudian ehwas sekalian kita diingatkan oleh satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersoal jawab dengan para sahabat. Rasulullah bertanya, Aro'aitum lau anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin
khamsan. Wahai para sahabatku, apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian ketahui, jika ada seorang di antara kalian yang mempunyai rumah, di depan rumah itu ada kali, ada sungai. Orang itu kemudian mandi di kali itu, mandi di sungai itu 5 kali di dalam sehari. Kemudian Rasulullah bertanya, "Matakulu, apa yang akan kau katakan? Dzalika yubqi min daronihi?" Apakah dengan begitu yubqi min daronihi? Apakah akan ada yang tersisa dari kotoran tubuhnya? Mohon maaf kalau di dalam bahasa Jawa ada istilah dangkal ya. Dangkal itu kotoran ya, kotoran, daki. Rasulullah bertanya, "Ma taqul?" Apa yang akan kau katakan? Dzalika yubqi min daronihi? Apakah dengan mandi 5 kali pada sungai itu, di sungai itu, apakah orang itu masih akan menyisakan ada dakinya, ada kotorannya, min daronihi? Qalu, maka para sahabat kemudian sepakat mengatakan, la yubqi min daronihi syai'an. Tentu wahai Rasulullah, tentu tidak ada sedikit pun kotoran itu. Jika orang kok mandi sampai dengan 5 kali di sungai lagi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, fadzalika mislus sholawatil khamsi. Itu sama dengan sholat yang 5 waktu itu. Itulah penegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan, menganalogikan antara orang yang mandi 5 kali sehari dengan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, saya membayangkan bahwa setiap kali kita bangun dari tidur, kita terbangun, terjaga, kemudian kita mulai membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih membagi 1 hari lagi untuk hidup. Maka pada saat itu kita boleh menambahkan keyakinan bahwa alhamdulillah ya Allah, hari ini saya mulai lagi. Saya akan memulai hidup baru lagi. Saya akan membuat prestasi lagi. Saya akan menambah amal salih lagi dengan tanpa dosa. Sekali lagi, dengan tanpa dosa. Jadi setiap pagi kita bangun, sesungguhnya kita sudah tanpa dosa. Habis sholat subuh, baru bangun tidur, kita belum ada dosa. Kita sudah dibasuh dengan sholat subuh. Oleh karena itu pada akhir hadis ini tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan, yamhullahu bihil khotoya. Allah sungguh menghapuskan dosa-dosa itu bihi. Dengannya, dengan mandi itu tadi. Dengan sholat yang 5 waktu itu tadi. Maka ketika subuh, sholat subuh sudah habis, sholat subuh sudah habis dosa, sudah bersih. Terlebih lagi didahului dengan wudhu. Wudhu yang benar. Wudhu saja. Itu sudah menghapuskan seluruh dosa dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kemudian Rasulullah menambahkan, sholat 5 waktu adalah penghapus dosa. Yamhullahu bihil khotoya. Allah akan menghapus semua dosa-dosa dari sholatnya itu. Belum lagi subuh. Dosa sudah dihapuskan. Kemudian dari subuh sampai zuhur. Barangkali jika ingin menambahkan lagi duha, akan lebih baik lagi. Sampai waktu duha belum sampai banyak lagi dosa. Itu sudah ada sholat duha. Kemudian ditambah lagi, belum sampai berkesempatan untuk melakukan dosa. Belum banyak dosa yang dilakukan. Zuhur sudah datang, menghapus lagi. Habis zuhur, kemudian kita menambahkan lagi dengan aktivitas. Belum sampai banyak menumpuk dosa lagi. Sudah datang asar.
Asar belum sempat melakukan banyak hal, sudah datang maghrib. Maghrib belum melakukan apapun. Bahkan habis maghrib kita membaca Al-Quran, kita banyak berzikir. Kemudian datang waktu Isya. Habis Isya kita belum sempat melakukan banyak hal lagi. Mohon maaf. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidur dalam waktu yang cepat sesudah Isya. Kemudian bangun beliau kira-kira jam 2, jam setengah 3 beliau sudah bangun lagi. Inilah sekalian proses bagaimana Rasulullah SAW menggaransi kepada kita bahwa sholat 5 waktu pun itu adalah penghapus dosa. Bahkan pada berikutnya, ibu dan bapak sekalian, ini untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, ada tambahan sedikit untuk ibu-ibu. Bahkan jika seorang ibu-ibu sudah melakukan sholat 5 waktunya, idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila seseorang wanita itu sudah sholat 5 waktunya, wasomat syahroha, kemudian puasa pada bulan Ramadan, kemudian wahafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, wa ta'at zaujaha. Jaminan Rasulullah SAW adalah udkhuli al-jannata, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang manapun yang engkau mau. Ini ibu-ibu, maka ibu-ibu, bagi wanita, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat kepada suami, dan menjaga kehormatan. Ini sudah sangat cukup. Untuk apa? Untuk memasuki surga dari pintu manapun yang dikehendaki. Wah sekalian rahimakumullah. Satu lagi barangkali hadis dari Ibu Fatimah binti Rasulullah SAW pernah menyampaikan satu kesaksian bahwa karena Rasulullah SAW idza dakhalal masjid, Rasulullah SAW apabila masuk ke dalam masjid, beliau mengatakan bismillahi wassalamu ala rasulillah, dengan nama Allah, dan mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan dilimpahkan atas Rasulullah SAW. Kemudian beliau membaca Allahumma ghfir dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Wahai ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kemudian bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Jadi saya membayangkan bahwa masjid adalah gudang rahmat. Sekali lagi, masjid adalah gudang rahmat. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, dalam hati kita juga akan mengatakan bahwa ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kemudian ketika Rasulullah SAW keluar, wa idza kharaja qala, apabila Rasulullah keluar dari masjid, Rasulullah kemudian membaca bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaba fadlika, abwaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu karuniamu. Jadi sekalian rahimakumullah, ternyata rumusnya adalah seseorang yang berwudunya sudah baik, kemudian dosanya sudah bersih, maka ini adalah lambang, ini adalah simbol bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih berkenan untuk membukakan apa? Membukakan karunia. Lambangnya di mana? Lambangnya di masjid. Masjid itu masuk rahmat, keluar karunia. Sekali lagi, masuknya itu rahmat, keluarnya karunia. Terlebih lagi sekalian rahimakumullah, ketika sesudah sholat, Rasulullah memberikan jaminan lagi. Man sabbahallahu fi duburi kulli sholatin. Siapa orang yang bertasbih setiap habis sholat,
salasan wa salasina, 33 kali. Kemudian wahamidallah, kemudian membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Salasan wa salasina. Kemudian wakabbara, kemudian bertakbir kepada Allah. Wakabbarallaha salasan wa salasina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan maaf, menghitungnya cukup dengan jari kita. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Menghitungnya dengan apa? Menghitungnya dengan ruas jari. Jadi insya Allah ruas jari ini pun sudah didesain oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk membaca zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tilka tis'atun fatilka tis'atun wa tis'auna. Itulah jumlah yang 99. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'auna. Itulah 99 hitungannya. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan waqala tamamal mi'ah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 100-nya, genap 100-nya adalah ditambah dengan satu lagi. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah dengan pernyataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika seseorang melakukan itu, maka jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ghufirat khotoyahu, diampuni seluruh dosa-dosanya, semua dosa-dosanya. Wa ingkanat misla zabatil bahri, meskipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan. Jadi sekalian rahimakumullah, ketika seseorang berlaku salah, ketika seseorang berlaku dosa, apalagi seorang muslim, apalagi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas. Oleh karena itu, setiap kali kita habis sholat, ini diusahakan jangan sampai, insya Allah tidak sampai 3 menit untuk membaca tasbih zikir tadi, tasbih, tahmid, takbir, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya Allah tidak akan sampai 3 menit. Jaminannya apa? Habis sholat bersih, habis wudhu bersih dosa, habis zikir bersih dosa, masuk masjid mendapatkan rahmat, keluar masjid dibuka pintu karunia Allah. Maka inilah sekalian rahimakumullah, rasa lega yang harus kita bangun bersama-sama, harus kita rasakan bersama-sama. Sebab betapapun seseorang yang melakukan usaha dengan free mind, dengan jiwa yang bebas, akan memberikan jaminan apa? Memberikan jaminan kebahagiaan. Orang yang bisa menikmati satu pekerjaan, maka hasilnya pasti bisa dinikmati oleh orang lain. Siapa orang yang hidupnya itu penuh dengan beban? Tentu orang ini tidak akan kreatif, tidak akan mudah, leluasa untuk membuat kreativitas, inovasi. Maka sekalian rahimakumullah, salat adalah penghapus dosa. Masjid adalah pembuka karunia. Mudah-mudahan kajian pendek ini memberikan manfaat untuk kita sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan salat kita, dengan wudhu kita, dengan zikir kita, dengan masjid kita, Allah berkenan mengampuni segala dosa kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Untuk apa? Untuk bisa menunaikan tugas-tugas kehidupan, untuk bisa beribadah lebih baik lagi, untuk bisa mengukir prestasi kesalihan yang bisa kita andalkan nanti sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.